Selamat malam pemirsa, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Misteri Rumah Tua di Jalan Braga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Di jantung kota Bandung, tepatnya di Jalan Braga, terdapat sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Rumah ini memiliki arsitektur yang megah, namun suram, dengan dinding yang kusam dan jendela-jendela besar yang sebagian besar kacanya pecah. Warga sekitar mengenal rumah ini sebagai rumah angker yang telah lama ditinggalkan. Banyak cerita yang beredar tentang kejadian-kejadian aneh di rumah itu, tapi yang paling terkenal adalah kisah yang menimpa seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang mahasiswa arsitektur di salah satu universitas ternama di Bandung. Dia tertarik pada bangunan-bangunan tua dan sejarah di baliknya. Suatu hari, Adi mendengar tentang rumah tua di Jalan Braga dari seorang teman, terpikat oleh kisah misteri yang menyelimutinya. Adi memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan menyelidikinya lebih jauh. Dengan kamera dan buku catatannya, Adi pergi ke rumah tua tersebut pada suatu sore yang mendung. Saat dia tiba di depan rumah, suasana dingin dan sunyi langsung menyergapnya. Meski merasakan sedikit ketakutan, rasa penasaran Adi mengalahkan segalanya. Dia melangkah masuk ke pekarangan yang dipenuhi semak belukar dan tanaman liar. Adi berhasil menemukan pintu depan yang tidak terkunci. Dengan hati-hati, dia membuka pintu yang berderit keras di dalam. Rumah itu terasa lebih menyeramkan. Debu lembab dan pengap memenuhi udara, sementara debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Adi mulai mengambil foto-foto interior rumah, mengagumi detail arsitekturnya yang masih terlihat meski sudah termakan usia. Saat sedang menjelajahi ruangan-ruangan, Adi menemukan sebuah ruangan yang sepertinya adalah bekas perpustakaan. Rak-rak buku yang kosong dan meja besar di tengah ruangan menunjukkan bahwa ini dulu adalah tempat seseorang menghabiskan banyak waktu. Namun, yang menarik perhatian Adi adalah sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Tampak seperti baru saja diletakkan di sana. Dengan hati-hati, Adi membuka buku tersebut. Di dalamnya terdapat catatan-catatan dalam bahasa Belanda yang dia tidak mengerti. Tetapi beberapa halaman terakhir berisi gambar-gambar yang membuat darahnya membeku. Gambar-gambar itu memperlihatkan sketsa-sketsa aneh, seperti ritual-ritual dan sosok-sosok bayangan yang menyeramkan. Sejak saat itu, Adi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Dia merasa selalu diawasi, bahkan ketika dia berada di rumahnya sendiri. Setiap malam, Adi mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki di atap atau pintu yang berderit, meskipun dia tinggal di apartemen yang cukup modern. Suatu malam, ketika sedang mencoba tidur, Adi merasa ada yang menindih tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak atau berteriak, hanya bisa merasakan keberadaan sesuatu yang jahat di kamarnya. Saat akhirnya dia bisa bergerak, tidak ada siapapun di sana, namun bekas-bekas kuku terlihat jelas di lengannya. Adi menceritakan kejadian ini kepada teman-temannya, tetapi mereka hanya menganggapnya berlebihan dan terlalu berimajinasi. Namun, Adi tahu apa yang dia rasakan dan alami itu nyata. Adi memutuskan untuk kembali ke rumah tua di Jalan Braga dengan harapan menemukan jawaban. Kali ini, dia membawa seorang temannya, Budi, yang juga tertarik pada hal-hal mistis. Mereka tiba di rumah itu saat senja dan suasana semakin mencekam saat mereka masuk ke dalam. Mereka kembali ke ruangan perpustakaan,
Namun kali ini, buku tua itu tidak ada di sana. Saat mereka mencoba mencari petunjuk lain, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Dengan berani, mereka naik ke lantai 2 dan menemukan sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Di dalam kamar itu, mereka menemukan sebuah cermin besar yang tampak tidak biasa. Saat Adi mendekati cermin, dia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di belakangnya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, bayangan itu tetap ada di cermin. Wanita dalam bayangan itu mulai berbicara dalam bahasa Belanda yang tidak mereka mengerti. Suara itu terdengar penuh penderitaan dan kesedihan. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat dan pecah, membuat mereka berdua lari keluar rumah dengan ketakutan. Setelah kejadian itu, Madi dan Budi mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat wanita yang sama menangis dan meminta bantuan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Setelah melakukan penelitian, mereka menemukan bahwa rumah itu dulu milik seorang kolonel Belanda yang kejam. Wanita dalam cermin adalah istri kolonel tersebut yang dibunuh dengan sadis oleh suaminya karena dituduh berselingkuh. Roh wanita itu tidak pernah tenang dan terus menghantui rumah tersebut, mencari keadilan atas kematiannya. Mengetahui hal ini, Adi dan Budi memutuskan untuk melakukan upacara pemurnian dengan bantuan seorang paranormal setempat. Setelah upacara itu dilakukan, gangguan-gangguan yang mereka alami pun berhenti. Meskipun begitu, rumah tuan di Jalan Braga tetap menjadi tempat yang menakutkan bagi warga setempat dengan cerita seram yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik dan seram lainnya.